Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat al-kiram fi hadzal lail ayabina an nastamirra dirasatana fi istimrari madatina yakni fil maudu ilmin Syurutul nahwi. hal. Wal maudu al-an yakni an syurutil hali, dan judul yang sekarang itu akan kita dalami adalah tentang syarat-syarat Ah, hal. Kemarin kita sudah membahas tentang hal dan sohibul halnya ya, yang mana sohibul hal itu bukan sekedar dari kata kerja saja, bukan sekedar dari fi'il saja, tetapi ada juga yang fi ma'nahu atau syibhul fi'li ya, ada juga yang menyerupai fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il. Itu yang telah kemarin kita bahas. Dan yang sekarang akan kita bahas itu justru kepada syarat-syarat hal itu ada. Apa saja syarat-syaratnya? Mari kita mulai. Surutul hali, syarat-syarat untuk hal. Lil hali surutun. min Hal itu mempunyai syar- syarat-syarat. Syurutun di sini kan jamak taksir ya. syar- Syurutun, fu'ulun, bentuk tunggalnya, syarutun. mufradnya Syartun. syartun ya, satu syarat. Kalau syurut syarat-syarat. Minha di antara syarat-syaratnya itu, nah ada beberapa poin untuk beberapa syarat-syaratnya. Ini firrokmil awal pada nomor yang pertama, antakuna sifatan muntakilatan la Sabitatan. sabitatan. Maksudnya apa? Ya ini bahwa hal itu syarat-syaratnya antakuna sifatan muntakilatan. Biasanya adalah Sifat sifat yang temporer. Muntakila itu temporer ya, bahasa modernnya itu. Atau kadang ada kadang tidak, itu sebut muntakilah, itu berpindah-pindah kan, dari intakola dakilu. yantakilu, berpindah-pindah. Di sini konteks yang dimaksud berpindah-pindah itu maksudnya temporer, kadang ada kadang tidak sifat itu. La sabitatan, bukan Yang sifat tetap. yang menetap Ya. adanya begitu, yang biasa dijadikan hal. Tetapi tidak mesti begitu juga. Di sini ada catatan lagi di bawah. Nanti kita lihat pada contohnya dulu nih. Nahwu, contoh ini yang sifat muntakilah ya, berarti sifat yang temporer. Bagaimana cara baca contohnya pada nahwunya? Tolaatis samsu sofiyatun. Ingat hal itu fathah, Sofiyatan. sofiatan. Ya. طلع Sofiatan. الشمس صافية. Roja'al waladu masrurun. Masrur. Nah, ini yang dimaksud pada contoh muntakilah atau sifat yang kadang ada kadang tidak, sifat yang tidak menetap, sifat yang temporer, sifat yang tidak selalu mesti ada ya. Nah, di sini tolaat telah muncul, asyamsu atau telah terbit, asyamsu Matahari. matahari, sofiatan Ya, cerah. cerah, cerah, sofiatan cerah atau bersih ya, maksud bersih cerah ya. Nah, di sini apakah selamanya bahwa matahari muncul itu akan selalu Tidak. cerah? Tidak. Kan tidak selamanya. Maka ini adalah maksudnya sifatan muntakilatan itu di sini yang sering digunakan pada hal, yaitu sifat-sifat yang temporer, sifat-sifat yang kadang ada, kadang tidak. Jadi ketika matahari terbit Nah, pada waktu ini kebetulan lagi cerah ya, lagi sofia, tetapi terkadang juga tidak. Nah, itu yang disebut sifat muntakilah yang temporer. Karena suatu saat juga bisa bisa mendung.
Nah, kemudian contoh yang kedua, roja'al waladu masruron. Bagaimana Telah terjemahannya? datang seorang laki-laki dengan penuh gembira. Gembira. Pulang. Roja'a telah pulang atau kembali, al-waladu Ya, ya pulang Raja bayi itu masruron dengan penuh dalam keadaan gembira. gembira atau merasa digembirakan, boleh ya. Nah, ini mana halnya pada Masruron, posisi ini? masruron. Masruronnya halnya itu ya. Kemudian yang contoh sebelumnya sofiatan adalah halnya. Nah, ini apakah anak laki-laki yang pulang itu akan selamanya gembira? Kan belum tentu juga. Sehingga untuk kalimah atau kata masruron di sini dia termasuk sifah muntakilah atau sifah sabitah. Mentakilah. Muntakilah dia ini bentuk sifatnya secara makna dia itu bukan sifat yang menetap, yaitu sifat yang temporer. Mungkin seorang anak laki-laki itu bisa pulang suatu saat dalam keadaan menangis, mungkin suatu saat bisa dalam keadaan gembira. Ini disebut dengan sifat muntakilah itu. Nah, untuk sifat-sifat muntakilah demikian itu biasa digunakan untuk hal ya, dalam keadaan. Karena kan tidak selamanya dalam keadaan tersebut, terkadang dalam keadaan lain gitu kan. Itu makanya hal itu memberikan keterangan keadaannya sedang apa. Terus maka seringnya hal itu memang digunakan untuk sifat temporer. Tetapi ada catatan lagi di bawah. Waqad takunu sifatan sabitatan. Dan terkadang juga ada dari sifat yang Tetap. menetap. Nah, boleh ya, tidak salah kita menggunakan sifat yang menetap. Tapi memang hal itu akan sering kita dapati dalam ungkapan-ungkapan yang temporer biasanya. Tapi tidak salah, memang ada pada beberapa hal tapi jarang pada hal-hal yang menetap. Contohnya, wa yauma ub'asu Hayya. hayya, dan pada hari aku dibangkitkan Bukan dalam dalam keadaan hidup. hidup. Nah, kan kalau sekali hidup ya maksudnya waktunya lama Nah, kan. Kalau hidup ya hidup, kecuali nanti dia ditakdirkan meninggal. Hayyan ini bisa dianggap makna sifat sifat sabitah tetap gitu ya, bagi menetap. manusia yang hidup gitu kan. Menetap Hmm. gitu. Nah, kemudian contoh yang lain apa itu yang dibawa? Itu ayat Khalaqal Al-Qur'an juga. insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dhaif. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu telah diciptakan Ciptakan dalam dengan keadaan keadaan lemah. 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 Lemah di sini menurut Maha Pencipta kita memang lemah manusia itu. Tidak bisa dia menanggung beban yang atau dia tidak bisa sampai apa namanya mengangkat gunung ya karena lemah manusia itu. Sehingga doifan di sini sifat sabita atau sifat muntakilah, Sabita. sifat yang Tetap. sabita, sifat yang tetap bahwa manusia itu tetap pada dasarnya Nah, lemah. Nah, itu boleh ya, terkadang digunakan pada sifat-sifat yang sabita, tapi memang ini pada beberapa hal saja. Yang seringnya itu justru pada sifat yang rakib. muntakilah. Baik, kemudian kita lanjut kepada catatan yang kedua mengenai syarat hal selain biasanya digunakan pada sifat yang muntakilah dan terkadang pada sifat sabitah cuman jarang. Yang kedua ini antakuna nakirotan la ma'rifatan. Nah, gitu. Digunakannya hal itu harus dalam keadaan Nafiroh. nakiro. Nafiroh. La ma'rifatan, Dan tidaklah dalam ma'rifat. Nah, contohnya bagaimana cara bacanya? latas robil ma haron. La tashrabil ma'a Haron.
La tashrabil ma'a Haron. harran. Bagaimana terjemahnya kira-kira? Janganlah minum air yang panas. Keadaan panas. Iya, betul. Janganlah kamu meminum air dalam keadaan panas Panas. atau yang masih Panas. panas. Nah, di sini mana halnya? Haron. Halnya adalah haron ya. Di sini haron. Nakiro. Haron ini nakiro atau ma'rifah kelihatannya itu? Nakiro. Laisa Nakiro. alam Karena ta'rif. memang Tidak. untuk aturan dasar dari hal itu harus Nakiro. nakiro. Tetapi itu adalah aturan dasar. Nah, ada catatan-catatan lagi di sini. Ketika dia bolehnya ma'rifah, yaitu di sini ada beberapa hal. Nah, faida qulta la tashrabil ma'al harro. Karena kalau bukan nakiro, misalkan menggunakan ma'rifah, setelah latas robil ma'a, kemudian di depannya alif lam lagi, kanal haru sifatan. Kalimah al haru itu bukan menjadi hal, Sifat. tetapi menjadi sifat dari al ma'a ini, sifat al ma'a. Karena nakiro sifat, ma'rifah sifat. Nah, itu jadi kenapa tidak boleh dibikin nakiro. Nah, maksudnya kenapa tidak diboleh dibikin ma'rifah pada hal karena akan jadi sifat malah gitu ya. Kalau hal itu dia itu nakiro. Secara makna mungkin tidak jauh berbeda ya antara hal dan sifat. Hanya mungkin maksud orang sedikit spesifik. Tidak akan salah ketika seseorang mengucapkan latas robil ma'a haron ataupun latas robil ma'al harro, itu sebetulnya tidak ada yang salah ya. Itu hanya maksud yang dimaksud oleh pembicara, dia itu menegaskan sifat airnya yang panas, berarti menggunakan al ma'al harro, atau menegaskan kondisi airnya yang masih panas, gunakan hal. Kalau dia menegaskan kepada kondisi yang sedang panas airnya itu haron dengan nakiro gitu. Jadi yang pertama sifat, kalau alif lam ma'rifah. Kalau setelah al ma'a ke depannya nakiro, maka haron yang nakiro dan dimansub itu adalah hal. Maknanya dalam keadaan begitu. Nah, di sini ada catatan sedikit. Waqad takunu ma'rifatan. Nah, di sini ada sedikit pengecualiannya justru. Waqad takunu ma'rifatan, dan terkadang ada yang ma'rifah hal itu. Idza soha ta'wiluha binakirotin. Jika memang layak atau benar ya, kita bisa mentakwilnya dengan nakirohnya. Jadi maksudnya kita ngambil konteks maknanya dengan nakiro ternyata sejajar secara makna. Contohnya di sini nahwu amantu billahi wahdahu. Yang jadi catatannya wahdahunya. Wahdahu di sini karena dia mudhof dan mudhof ilaih. Dia itu idhofah. Idhofah itu tidaklah jadi nakiro. Idhofah itu selalu menjadi ma'rifah karena terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, tetapi kan tadi aturannya tidak boleh namanya hal itu dengan ma'rifah. Nah, ternyata ada catatannya bahwa kalau kita takwilkan bahwa amantu billahi wahdahu ini, kalimah wahdahu ini ternyata semakna dengan munfaridan. Gitu. Amantu, saya telah beriman billahi kepada Allah wahdahu yang esa atau yang satu. Ai yaitu maksudnya munfaridan, yang dia sendirian. Maksudnya Allah itu yang sendiri, ya satu. Munfaridan itu di sini
secara takwil. Di sini mengambil halnya itu tidak secara Zohir. zohir. Jadi hal yang di sini adalah hal takwili, Nah, hal yang bersifat takwili. Wahdah, pokoknya banyak ya di dalam Al-Quran kalimat wahdah. Itu hal takwili, hal yang bersifat takwil takwil, bermakna apa? nakiro aman munfarid Munfaridan, yang bermakna nakiro. nakiro. Nah, itu yang mana ini tidak secara zohir, tapi ini secara takwil. Ya. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini secara takwil lagi, yaitu yang marifat juga ya. Wakanahwi, dan seperti udkhulul awwala fal awwala. Apa artinya? Awal fal awal. Masuklah, mereka masuk yang pertama. Masuklah kalian, udhulu, masuklah kalian al awal fal awal. Yang pertama dulu kemudian disusul dengan yang selanjutnya, maksudnya gitu. Al awal fal awal. Atau al awal fal awal ini maksudnya mutarotibain atau mutarotibain. Mutarotibain itu apa? tertib Tersusun. rapi Tertib. Masuklah kalian rapi, masuklah kalian tersusun, atau masuklah kalian dengan dengan rapi ya. Masuklah kalian dengan rapi, masuklah kalian dengan tersusun ya, atau satu persatu, tidak ribut dan sebagainya. Nah, ini makna secara antri ya, ngantri. Nah, ini maknanya mutarot tibina. Mutarot tibina. Tartibina itu dia ya nunnya jama mudzakkar salim. Dari mana kita tahu dia jama mudzakkar salim? Nun. Ini udkhulu wawu. Ya, Ada wawu ini. Wawu itu jama kan. Makanya kesananya mutaratibina, artinya kalian tertib gitu. Itu udkhulu al awwala fal awwala. Masuklah kalian yang pertama, kemudian disusul lagi selanjutnya, gitu maksudnya. Kalau bahasa Arabnya mereka menggunakan kalimat ini al awal fal awal. Yang pertama kemudian jadi yang pertama lagi, gitu kan, agak aneh kalau buat kita bahasa ini. Tetapi mereka memang seperti ini uslubnya. Sebut uslub itu kalimah yang biasa digunakan orang Arab. Bagi kita aneh, tetapi ya bagi mereka ya begitu gitu ya. Al awal fal awal itu maksudnya yang pertama kemudian disusul yang selanjutnya, atau bahasa lainnya tertib gitu. Al awal fal awal gitu ya, dengan tertib teratur. Nah, itu yang boleh dengan ma'rifah, yang makna-maknanya ditakwil sebagai nakiro. Baik. Kita lanjut ke catatan nomor 3 dari syarat ya. Tadi kan syarat pertama apa? Ingat kembali, syarat pertama itu harus sifat yang secara dasarnya sifat yang temporer. Ya. Yang kedua, nakiro secara umumnya, dan boleh juga dengan ma'rifah secara takwil. Nah, sekarang ini catatan yang ketiga tentang syarat hal. Nah, ini syarat yang terakhir. Antakuna mustaqqatan la jamidatan, bahwa syarat untuk jadi hal itu harus umumnya mustaqqah, atau dia itu isim yang bisa ditasrif ya. Mustaqqah itu la jamidah, bukan kalimat jamid. Kalimat jamid itu tidak ada tasrifnya ya, tidak bisa ditasrifkan seperti kalimat baitun. Itu tidak ada tasrifannya, apa kata kerjanya nggak ada, baitun. Nah, berbeda dengan kalimat madrasatun, itu mustaqo, pecahan dari darosa yadrusu, madrasatun tempat belajar, itu mustaqo gitu. Kalau jamidah itu ya seperti an-najmu, bintang, itu kan tidak ada kata kerjanya. Jadi jamidah itu biasanya isim yang memang tidak punya turunan kata kerjanya. Itu sebut jamidah, atau ya kata benda asli aja gitu, kata benda asli seperti itu adanya. Seperti al-hajaro, batu ya batu, al-hajaro nggak ada kata kerjanya, itu sebutnya jamid. Kalau mustaqah itu kata
benda atau isim yang ada kata kerjanya. Nah, jadi biasanya memang untuk hal ini adalah isim yang mustaqo. Isim yang biasanya pecahan dari kata kerjanya, maksudnya gitu. Biasa umumnya. Tetapi ada pengecualian. Wa qad takunu jamidatan muawwalatan. Dan terkadang ada yang isim jamid, maksudnya isim kata benda begitu adanya, tanpa ada kata kerjanya, muawwalatan yang ditakwil, biwasfin mustaqin, dengan sifat mustaknya. Nah, ini maksudnya kata jamid tadi atau kata benda yang asli kata benda tadi itu ditakwil. Maksudnya kita ambil konteks ke kalimat kata kerja gitu. Ditakwil. Sama seperti yang tadi ya, sistemnya ini sistem takwil. Biwasfin mustaqin wazalika fima yali. Nah, ini contohnya. Yaitu ada 3 catatan untuk boleh ditakwil pada isim jamid ini. Pada isim yang tak punya kata kerja ini boleh dijadikan hal dengan catatan alif A, B, C, D. A, B, C, D ini ya, ada sampai D. Catatan syaratnya lagi. Jadi ini syarat turunannya. Yang alif atau A ya dalam bahasa Arab, ini sebutnya huruf abjadi ya. Abjadin, hawazin, hatiyin, kalamanin. Nah, itu abjadi. Kalau abata saja haho itu bukan abjadi. Itu namanya huruf hija. Iya. Kalau untuk yang seperti ini abajadin, hawajin itu dalam bahasa Indonesia biasanya untuk poin-poin tulisan A, B, C, D ke A, ke B, ke C, ke D itu poin-poin biasanya menggunakan huruf-huruf tartib begini. Itu sebutnya abjadi ya. Makanya abajadin, hawazin, hatiin, kalamanin dan seterusnya. Beda susunannya dengan hijaiyah. Kembali lagi kepada cabang dari syarat yang mustaqoh. Maksudnya di sini jamid boleh digunakan tapi ditakwil ke mustaq. Pertama alif iza dalat ala tasbihi. Apabila menunjukkan kepada penyerupaan. Contohnya, bagaimana kira-kira cara baca contohnya yang berikut ini? Jahada aliyun azadan. Asadan. Di sini yang mana jadi hal tapi jamidnya? Harusnya kan mustaq tapi ternyata jamid di sini halnya. Mana? Asadan. Asadan ini kata benda asli murni yang tidak punya kata kerja kan? Singa itu tidak punya kata kerja dalam bahasa Arabnya jamid kalau tidak punya kata kerja asli kata benda aja gitu. Kalimat jamid begini ternyata boleh ya kalau digunakan jadi hal dengan catatan sebagai maknanya atau konteks kita mengungkapkan kalimat itu sebagai tasbih atau sebagai penyerupaan. Sehingga ketika kita terjemahkan jahada aliyun asadan maknanya ai suja'an kal asadi. Itu maknanya. Sehingga terjemahnya telah bersungguh-sungguh Ali bagaikan singa. Bagaikan singa. Jadi harus menggunakan makna bagaikan. Walaupun dia itu dalam keadaan. Kalau sekedar diterjemahkan dalam keadaan jadi absurd, jadi aneh. Bahkan kita terjemahkan begini. Telah bersungguh-sungguh Ali dalam keadaan singa. Kan tidak nyambung gitu. Tetapi konteksnya dalam penyerupaan, tasbih atau permisalan. Sehingga makna permisalannya jangan dibuang. Telah bersungguh-sungguh Ali bagaikan singa. Gitu, bagaikan singa. Jadi asadannya di sini tasbih gitu maknanya. Boleh kalau untuk tasbih walaupun dia menggunakan isim jami. Kemudian yang idza dallat ala mufa'alatin. Apabila menunjukkan kepada
transaksi, mufa'alah itu, atau apa namanya, interaksi ya. Mufa'alah itu bisa diterjemahkan interaksi atau transaksi ya. Muamalah, mufa'alah itu hampir sama maknanya ya. Mufa'alah transaksi atau komunikasi atau apa namanya, interaksi. Nah, bagaimana contohnya? Lihat interaksi itu, ya kita lihat di sini, atau transaksi itu. Bagaimana cara bacanya pada contohnya ini? Bi'tukal kitaba yadan biyadin ay mutaqabilina. Oke, mutako bidoeni, kedua orang, maksudnya kan ini dua orang. Kalau yang ini mutako bidoeni, karena saling. Kalau saling antara dua orang. Nah, bi tukal kitab apa arti ba'aya bi'u? Menjual. Saya menjual kitab kepadamu. Dengan tas Yadan biyadin. Maksudnya hand to hand, tangan ke tangan, atau langsung transaksi gitu. Yadan biyadin. Ini hal. Yadan biyadin ini hal yang mana halnya itu terdiri dari jamid atau mustaq. Nih, kalimat yadun mustaq jamid. jamid. Jamid, dia tidak punya kata kerjanya. Kalau mustaq itu kan harus punya kata kerja. Kalau tangan nggak ada kata kerjanya ya. Nah, yadan biyadin, nah ini tangan ke tangan. Maksudnya mutaqabidoeni. Keduanya saling bertransaksi, saling menerima gitu. Menerima barang, yang satu menerima uang atau bahasa lainnya dulu itu apa? Saling tukar menukar dengan barang sejenis itu apa namanya? Kelalen. Barter. Ya, barter ya. Barter. Ya, barter, tukar menukar. Nah, atau saling terima menerima itu mutaqabidoeni. Keduanya saling bertransaksi. Nah, ternyata boleh ya ketika kita menggunakan kalimah nakiro, maksud saya jamid di sini, jamid dalam pengertian mufa'alah atau transaksi atau berinteraksi ya dan biyadin. Atau misalkan saya menemuimu face to face. Nah, kan face to face, wajah ke wajah. Nah, wajhan biwajhin Tatap gitu. muka. Ra'aituka wajhan biwajhin. Saya atau saya menemuimu, saya melihatmu langsung wajah ke wajah ya, wajhan biwajhin, yadan Empat biyadin. mata. Kalimat-kalimat seperti itu boleh jadi hal. Halnya hal apa? Ya, takwil. Hal takwil. Karena asal hal itu dari Mustaq. mustaq. Ternyata ini halnya Jamid. dari jamid. Boleh. Tetap konsepnya apa? Mufa'alah kalau ini ya. Berinteraksi atau bertransaksi. Ada 2 poin lagi terakhir. Jim. Apa Jim? Keterangannya Iza. Dalat ala tertibin. Oke, apa artinya kira-kira itu? Jika dia Apabila menunjukkan menyebutkan atas kepada ketersusunan tertib. Apabila menunjukkan ketertiban, ketersusunan, keteraturan ya. Contoh apa? Silahkan dibaca contohnya. Zakolal qaumu rajulan rojulan. mutarattibaini. Mutarattibaini. Oke. Atau mutaratibina ini boleh ya. Ini tidak ada apa namanya? Penjelasan apakah ini jam atau bukan ya. Mutaratibina aja, di jam aja ya, boleh. Dakhalal qaumu rojulan, karena kaum kan, kaum itu jamak. Iya, jadi mutaratibina, jangan mutarattibaini. Dakhalal qaumu, kaum itu, masuk kaum itu kalimah mufrad bimakna jam'i. Kaum, ingat, kaum itu adalah kalimahnya mufrad emang, tetapi maknanya jamak gitu. Dalam bahasa Arab itu ada jamak secara makna, ada jamak secara kalimah langsung gitu. Al-qaum ini dia bukan jamak taksir, dia bukan jamak mudzakkar salim, bukan. Dia kalimahnya mufrad tunggal, tapi maknanya jamak. Seperti kalimat apa lagi? An-nisa'u. Kemudian kalimat apa lagi? Kalimat-kalimat yang bersifat
misalkan Korea ya atau para penduduk gitu, itu juga jamak secara atau al-jundiyu. Al-Jundi, Platon ya. Platon tentara. kan bukan satu orang. Itu Iya, kan beton. banyak Platon gitu ya. Jadi itu kumpulan maksudnya. Tapi kalimahnya kan tunggal. Nah, ada banyak di dalam bahasa Arab yang seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi halnya yang mana? Berarti hal jamidnya. Al-Julan. Rojulan. Telah masuk kaum tersebut seorang lelaki demi seorang lelaki. Maksudnya seorang lah. Kaum tersebut telah masuk seorang lelakinya maksudnya. Atau mereka itu masuk secara teratur, secara tertib. Kemudian apalagi contoh yang di bawah ini waqara'a. Wa qara'tul kitaba baban ay murattaban. Oke, apa artinya? Saya membaca kitab bab per bab. Bab per bab begitu. Nah, ini jamid. Berarti ini maksudnya mupa'alah, transaksi, penyerupaan atau ini tartib. Tartib. Konteksnya yang di sini tartib. Jadi untuk tartib pada hal yang bentuk kalimahnya jamid boleh ya untuk tartib. Ai murad taban atau tersusun gitu. Maknanya tersusun ya dari bab per bab. Jadi tersusun cara bacanya. Terakhir yang D atau dal. Idza dalat ala Syi'ari. Sa'rin. Sa'run itu harga atau kimah atau samanun itu maknanya sama ya. Samanun, kimatun, sa'run artinya harga. Jadi apa? Apabila menunjukkan pada harga. Apabila menunjukkan pada harga. Nahwu contoh ishtaro itu sauba diro'an bidinarin. Nah, apa artinya? Saya membeli baju dengan Diro'an itu hasta ya kalau tidak salah hasta. Satu hasta bidinarin dengan satu dinar. Itu dengan satu dinar. Nah, masalahnya di sini mana halnya? Tunjukkan dulu halnya. Ziroan. Ziroan di sini bukan maf'ul bih kedua dari istaro itu, bukan. Tetapi di sini ziroan di sini ternyata dia itu hal di makna sa'rin, di makna harga. Gitu. Jadi kalau kita terjemahkan asalnya begini, istaro itu saya telah membeli asauba baju tersebut ziroan dalam keadaan satu hasta bidinarin dengan satu dinar. Nah, ziroan kan dia itu apa namanya isim jamid atau isim mustaq? Isim jamid. Tetapi isim jamidnya itu di sini konteksnya mengenai harga. Ai di sini maknanya musairon kulladiroin bidinari, yaitu dihargai setiap hastanya dengan satu dinar. Jadi yang hal aslinya itu musaironnya sebetulnya secara makna itu. Jadi ziroannya ini takwil yang ditakwilnya. Nah itu ya, jadi ternyata hal tidak selamanya hal itu dari isim mustaq. Ternyata hal bisa dari isim jamid. Dengan catatan satu kali review lagi. Catatannya pertama adalah sebagai penyerupa tasbih. Yang kedua sebagai transaksi konteksnya. Kemudian tartib susunan. Kemudian yang terakhir harga. Konteksnya dengan harga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat semua. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu datang mengenai syurutu sohibul hal. Nah, syarat-syarat bagi sohibul hal itu apa saja? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan minggu mendatang. Kita cukupkan dulu materi malam ini. Semoga semuanya
diberkahi Allah Subhanahu wa taala Amin. pada setiap keadaannya dan dimudahkan usahanya dan diafiahkan jasadnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira hayabina an nakhtatima alaqa bidu'a rabbi zidni ilman Warzuqni warzuqni fahman. wa amalan mutaqabbalan ilal liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.